Shalom Bapak Ibu, kita berjumpa kembali di Mezbah Syukur. Ya, dan sepanjang malam kita sudah beristirahat dan Tuhan menyertai. Pagi ini kita boleh bangun dengan tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Mungkin juga saudara sedang terbaring sakit di tempat tidur, tetaplah percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai setiap kita. Iya, baik, firman Tuhan terambil hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 24. Kisah Para Rasul 24 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Ya, firman Tuhan berkata, Kisah Rasul 24 ayat 15 dan 16. Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Ayat 16, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Bapak Ibu, kisah para Rasul 24 ini adalah ya kisah tentang pembelaan Rasul Paulus ya di hadapan hakim atau di hadapan mahkamah. Jadi ketika itu Rasul Paulus dihakimi, diadili, dia dipanggil untuk menghadap wali negeri ya, dan dia didakwa dalam sebuah pengadilan. Rasul Paulus dituduh membawa satu sekte ya, menyebarkan sekte yang tidak benar. Karena itu dia menyatakan pembelaannya di hadapan semua orang. Dia berkata, ya aku ini hanya mempercayai ya Yesus Kristus Allah yang hidup. Ya, dan dia bilang aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti ya mereka-mereka ini juga yang ada di sini, dia bilang. Dan aku juga percaya bahwa akan ada kebangkitan orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Iya, Bapak Ibu yang terkasih ya, itu juga yang kita percayai bersama bahwa satu saat akan ada penghakiman ya, dan orang mati akan dibangkitkan. Dan setiap orang, firman Tuhan berkata, akan menghadap tahta pengadilan Kristus untuk memberikan pertanggungan jawab terhadap apa yang kita lakukan selama kita ada di dunia ini. Mengapa kita harus berhati-hati dengan hidup di dunia ini? Karena yaitu akan ada pengadilan. Di kelak hari nanti, di kemudian hari akan ada pengadilan Tuhan. Ya, dan di sanalah akan terbuka seluruh hidup kita. Bahkan Alkitab berkata sampai kepada ya hati nurani kita pun akan diadili. Rasul Paulus berkata, karena aku percaya akan ada penghakiman, kebangkitan orang mati mau orang benar maupun orang yang tidak benar. Untuk apa mereka dibangkitkan? Semua orang benar, orang tidak benar, semua akan dibangkitkan. Untuk apa? Untuk menghadapi tahta pengadilan Kristus. Karena itu Rasul Paulus bilang ya, dan karena itu sebab itu aku ini senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Kenapa kita harus menjaga hidup di dalam kebenaran, kemurnian, ya terutama di dalam hati, Bapak Ibu. Ya, Rasul Paulus bilang aku berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan juga manusia. Ya, penting sekali kita ini hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Kenapa? Karena ya Tuhan itu ya yang melihat hati. Ada orang-orang itu begini Bapak Ibu, saya sering temui ya. Dia itu misalnya ya dia berantem nih dengan mertua atau dengan menantunya atau dengan iparnya. Ya, lalu saya bilang ya ibu berdamai. Dia bilang ya nggak bisa saya berdamai ya. Saya tuh ya nggak suka ya nggak suka, jadi saya nggak bisa berdamai dengan dia, saya nggak mau. Yang penting kan Tuhan melihat hati. Ya Tuhan melihat hati yang bagaimana yang Tuhan lihat. Kalau kau tidak mengampuni, ya Tuhan lihat hatimu yang busuk maksudnya. Ya jadi kita lihat di sini Rasul Paulus bilang aku tuh berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Ya baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Kenapa Rasul Paulus berkata hati nurani? Sebab ya kekudusan yang paling kudus itu terletak dalam hati nurani. Itu sudah hal yang paling kudus. Kenapa? Kalau kita ini berbuat dosa di luar, orang masih tahu. Ya, oh dia berbuat dosa, gampang langsung dihakimi. Dia buat dosa tuh, ya misalnya dia bersinah tuh, dia selingkuh kelihatan. Dia berjudi tuh kelihatan. Tapi kalau dalam hati itu kan nggak ada yang tahu.
Makanya penting kita nih menjaga hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Itu penting karena pada akhirnya kalau hati kita saja tidak benar, bagaimana perbuatan yang lain? Karena tolak ukurnya itu di hati. Kalau hati kita sudah benar, hati kita murni, maka yang lainnya itu pasti juga benar. Tapi kalau di hati nggak benar, maka semuanya juga pasti nggak benar. Nah, hari ini kita belajar karena akan ada penghakiman satu saat nanti ketika kita mati, Yesus datang, semua akan dibangkitkan. Maka dari itu perlu kita ini menjaga hati nurani kita. Jangan ada kepahitan, amarah, kebencian, sesuatu yang cemar, sesuatu yang tidak kudus. Mari kita cek. Bagaimana hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah? Ya sering-sering cek hati, jangan cuma cek gula darah, cuma cek kolesterol, tapi cek hati nurani nggak pernah. Ya ini loh Bapak Ibu ya, Tuhan itu menyukai orang-orang yang hidup dengan hati nurani yang murni. Dan karena Tuhan itu Tuhan yang melihat hati, makanya mari kita juga menjaga hati kita ini kudus dan murni di hadapan Tuhan. Ya jadi ya kita harus menyadari dan kita harus sadar bahwa akan ada penghakiman suatu saat nanti. Ya ketika kita semua meninggal, ya Yesus datang, kita akan dibangkitkan baik orang benar maupun orang tidak benar. Untuk apa? Untuk menerima upah. Tentunya upah kekekalan hidup dalam sorga yang kekal bersama dengan Tuhan jika hidup kita benar, hati nurani kita murni. Tetapi jika hidup kita tidak benar, maka hati nurani kita tidak murni, maka yang akan kita alami, akan kita dapatkan adalah hidup di dalam ya kebinasaan kekal. Karena itu Bapak Ibu, mari kita sungguh-sungguh mengejar kekudusan, kita sungguh-sungguh mengejar kebenaran supaya hidup kita ya menjadi hidup yang luar biasa di hadapan Tuhan.